Pagi itu, seperti pagi-pagi lainnya selama 3 tahun terakhir, Dokter Rina terbangun di tengah keheningan rumahnya yang luas, terlalu luas untuk satu orang. Gorden-gorden tebal berwarna krem masih tertutup rapat, menghalau cahaya matahari Jakarta yang kejam. Namun, bahkan dalam kegelapan yang nyaman itu, ia bisa merasakan beban kesendirian yang tak kasat mata. Suaminya, Bram, telah pergi. Terlalu cepat, terlalu mendadak, meninggalkan kekosongan yang tak pernah bisa diisi, bahkan oleh kesibukannya sebagai seorang dokter ternama. Dokter Rina bangkit, melangkah ke kamar mandi marmer yang dingin. Di depan cermin, ia melihat pantulan dirinya. Wanita berusia awal 40-an dengan aura profesional yang tak terbantahkan. Rambut coklatnya selalu tertata rapi, wajahnya terawat tanpa celah dan matanya, di sana tersimpan kepenatan dan kesedihan yang dalam, seringkali disembunyikan di balik senyum ramah kepada pasien dan tatapan tajam saat menganalisis rekam medis. Ia menyikat giginya dengan gerakan otomatis, pikirannya melayang pada jadwal hari ini. Konsultasi pagi, beberapa pasien rawat jalan, dan mungkin operasi minor jika ada panggilan darurat. Kehidupan yang teratur, terencana, dan monoton. Di klinik pribadinya yang modern, suasana jauh berbeda. Bau antiseptik bercampur aroma kopi yang baru diseduh, suara ketikan keyboard bersahutan dengan dering telepon. Ruang tunggu selalu penuh, bukti betapa dihormatinya Dokter Rina di kalangan masyarakat. Ia bergerak cepat, cekatan dan penuh perhatian, seolah setiap pasien adalah satu-satunya yang penting baginya. Bu Lastri, asisten sekaligus suster seniornya yang setia, sudah menyambutnya dengan senyum hangat, seolah mencoba menepis aura melankolis yang kadang terpancar dari bosnya. "Selamat pagi, Dok. Pasien pertama sudah menunggu." Bu Lastri berbisik, menyerahkan secangkir kopi hitam kesukaan Dokter Rina. Dokter Rina membalas dengan anggukan dan senyum tipis. Di balik sikap profesionalnya, ia tahu Bu Lastri adalah salah satu dari sedikit orang yang benar-benar peduli. Namun bahkan Bu Lastri tak bisa menembus dinding kesepian yang dibangun Dokter Rina. Setelah kehilangan Bram, ia menarik diri. Terlalu lelah untuk mencari koneksi baru, terlalu takut untuk merasakan kehilangan lagi. Siang berganti sore, klinik mulai lengang. Dokter Rina baru saja selesai dengan pasien terakhirnya, seorang anak kecil yang demam. Ia menghela napas panjang, merenggangkan punggungnya yang pegal. Bu Lastri sudah membereskan ruang praktik dan siap pulang. "Dok, saya duluan ya, jangan terlalu larut di sini," pamit Bu Lastri dengan tatapan khawatir. "Iya Bu Lastri, saya cuma mau bereskan berkas sebentar," jawab Dokter Rina, mencoba terdengar meyakinkan. Nyatanya, ia hanya ingin menunda kembali ke rumah kosong itu. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan di pintu kaca klinik. Dokter Rina mengerutkan kening. Siapa lagi ini? Jam operasional sudah habis. Pintu terbuka perlahan, menampilkan sosok pemuda jangkung dengan senyum kanggung di wajahnya. Ia mengenakan seragam kurir berwarna biru tua, dengan tas besar tersampir di bahu. Wajahnya sederhana, tidak tampan luar biasa, tapi ada kejujuran yang terpancar dari sepasang matanya yang bening. "Maaf Bu Dokter, saya Rizky dari logistik farmasi. Ini pengiriman obat untuk pesanan darurat semalam. Tadi sempat ada kendala di jalan, jadi baru bisa antar sekarang," jelasnya dengan suara sedikit terengah-engah, meletakkan sebuah kotak besar di lantai. Dokter Rina menatapnya. Ia ingat pesanan itu. Seharusnya tiba tadi pagi. "Oh, Rizky. Iya, tidak apa-apa. Lain kali mohon lebih cepat ya." Nadanya profesional, tanpa ekspresi berlebihan. Rizky menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. "Siap Bu Dokter, maaf sekali." Ia kemudian berjongkok untuk mengambil kotak yang ia letakkan, namun tiba-tiba terdengar suara kratak dari bawah kakinya. Rupanya, ia tidak sengaja menginjak dan memecahkan pot bunga kecil di dekat pintu yang memang sudah retak. "Astaga," Rizky tersentak. Wajahnya langsung memerah padam. Ia buru-buru membungkuk,
mencoba mengumpulkan pecahan pot dan tanah yang tumpah. Terlihat sangat panik dan malu. Dokter Rina hanya menatap kejadian itu. Biasanya ia akan menegur atau meminta pertanggungjawaban. Tapi kali ini, melihat ekspresi Rizky yang begitu murni terkejut dan bersalah, sesuatu dalam dirinya melunak. Bukan marah, tapi lebih kepada geli. Sudah, biar nanti saya bereskan. Tidak apa-apa, kata dokter Rina, suaranya sedikit lebih lembut dari biasanya. Rizky mendongak, matanya yang tadi panik kini penuh dengan rasa terima kasih. Maaf Bu Dokter, saya benar-benar ceroboh. Kalau begitu saya bantu bersihkan dulu ya. Dokter Rina menggelengkan pelan. Tidak usah, tugasmu mengantar barang. Jangan sampai terlambat ke tempat lain. Ia kemudian melangkah mendekat, mengambil kemoceng dan serok kecil dari balik meja resepsionis. Biar saya saja. Rizky tampak sungkan, namun ia mengangguk patuh. Saat dokter Rina berjongkok membersihkan pecahan pot, Rizky berdiri kanggung di dekatnya. Ia menatap dokter Rina yang telaten mengumpulkan serpihan keramik. Di sana, ia melihat sesuatu yang berbeda dari ibu dokter yang selama ini hanya ia kenal sebagai sosok yang tegas dan berwibawa. Ada kerapuhan di balik kerudung profesionalitasnya, seolah ada beban tak berlihat yang selalu dipikulnya. Ia melihat gurat lelah di wajah cantik itu, dan entah mengapa, timbul keinginan kuat untuk meringankan beban itu. Ketika dokter Rina berdiri tegak, membuang pecahan pot ke tempat sampah, ia mendapati Rizky masih berdiri di sana, menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Bukan tatapan mengagumi kecantikan, tapi tatapan yang penuh empati dan mungkin sedikit rasa iba. Terima kasih Bu Dokter, saya pamit dulu kalau begitu, ucap Rizky, suaranya sedikit lebih pelan dari sebelumnya. Iya, hati-hati di jalan, balas dokter Rina. Rizky membungkuk sedikit sebelum berbalik. Dokter Rina mengawasinya hingga pintu tertutup kembali. Keheningan kembali merayapi klinik. Namun kali ini, keheningan itu terasa sedikit berbeda. Ada jejak kehadiran Rizky yang tertinggal. Sebuah kesan singkat tapi tak terduga. Dokter Rina menyentuh pot bunga yang baru saja pecah. Sebuah pot yang sudah lama ada di sana, diabaikan, sama seperti perasaannya sendiri. Tapi entah mengapa, kehadiran pemuda sederhana itu, dengan kecerobohan dan ketulusannya, telah berhasil mengoyak dinding rutin dokter Rina. Malam itu, di rumah yang masih terasa terlalu besar, dokter Rina duduk di sofa memandangi bingkai foto Bram di meja kopi. Biasanya, ia akan terbenam dalam kesedihan. Namun malam ini, pikirannya sesekali melayang pada wajah Rizky yang memerah karena malu, pada tatapan tulusnya. Ia tersenyum tipis, sebuah senyum yang jarang sekali menghiasi bibirnya akhir-akhir ini. Anak itu, gumamnya pelan. Sebuah denyut halus, sesuatu yang sudah lama ia lupakan, kini terasa berdesir di hatinya yang hampa. Bukan cinta, bukan kerinduan, hanya sebuah percikan kecil. Sebuah rasa penasaran yang lembut. Namun di dalam kegelapan kesendiriannya, percikan itu terasa seperti bintang yang baru lahir di langitnya yang sunyi. Ia tidak tahu mengapa, tapi ia merasa sedikit lebih hidup. Sebuah perasaan yang sudah lama sekali ia tak rasakan. Sejak insiden pot bunga itu, Rizky seolah menjadi langganan tak terduga di klinik dokter Rina. Kadang ia datang untuk mengantar paket obat. Kadang hanya sekadar mampir untuk bertanya apakah ada pengiriman lain. Atau bahkan hanya lewat untuk menyapa. Dokter Rina yang awalnya hanya menganggapnya sebagai kurir biasa, mulai memperhatikan Rizky. Pemuda itu selalu ceria, dengan senyum yang tulus dan mata yang penuh ingin tahu. Ia tidak pernah meminta apa-apa, bahkan tawaran uang tip pun sering ditolaknya dengan halus. Suatu siang, saat dokter Rina sedang memeriksa seorang pasien anak, tiba-tiba listrik klinik padam. Ruangan menjadi gelap gulita, menyisakan kepanikan kecil dari si anak dan ibunya. Bu Lasri buru-buru mencari senter dan mencoba menghubungi PLN. Namun, Rizky, yang kebetulan sedang menunggu di ruang tunggu setelah mengantar minuman, langsung bereaksi. "Permisi Bu Dokter, mungkin MCB-nya jatuh. Saya coba periksa di belakang ya," tawar Rizky tanpa ragu. Dokter Rina hanya bisa mengangguk, terkejut dengan inisiatifnya. Tak sampai 5 menit,
listrik kembali menyala, menerangi klinik yang sebelumnya gelap. Rizky muncul kembali dengan sedikit debu di kemijanya. Senyum lebar menghiasi wajahnya. "Maaf Bu Dokter, tadi cuma MCB-nya aja yang turun," katanya lugu. "Terima kasih banyak Rizky, kau sangat membantu," ucap Dokter Rina kali ini dengan senyum yang lebih tulus. Ia merasa terheran-heran betapa cekatan dan penolongnya pemuda ini. Bu Lastri pun ikut mengangguk kagum. Sejak saat itu, Rizky mulai sering menawarkan bantuan kecil di klinik. Membetulkan keran air yang bocor, membantu mengangkat galon air minum yang berat, atau sekadar membantu menyusun berkas yang berantakan di meja resepsionis saat Bu Lastri sedang sibuk. Dokter Rina mengawasinya. Ia melihat Rizky bukan sekadar pemuda biasa, tapi seorang dengan inisiatif, tanggung jawab dan hati yang tulus. Bukan hanya ia, beberapa pasien lama yang sering berkunjung pun mulai mengenal Rizky. Mereka melihat betapa telatennya Rizky membantu di klinik, tanpa mengharapkan imbalan. Suatu sore yang sepi, setelah klinik tutup, Dokter Rina sedang duduk termenung di ruang praktek memandangi berkas-berkas suaminya yang masih tersimpan rapi di rak. Hujan deras tiba-tiba mengguyur membuat suasana semakin sendu. Di tengah lamunannya, ia mendengar suara ketukan pelan di pintu. "Siapa?" tanyanya sedikit terkejut. Pintu terbuka dan Rizky muncul. Tubuhnya sedikit basah. "Maaf Bu Dokter, saya lihat klinik masih terang. Ini tadi kebetulan saya lewat pas hujan deras. Jadi saya belikan martabak manis kesukaan Bu Dokter. Lumayan buat teman minum teh hangat," katanya sambil menyodorkan sekotak martabak yang masih mengempulkan asap. Dokter Rina tersegun. Martabak manis? Itu adalah makanan kesukaannya, tapi hanya Bram yang tahu. Bagaimana Rizky bisa tahu? Ia menatap Rizky. Mata pemuda itu tidak menunjukkan niat lain selain ketulusan. "Bagaimana kau tahu aku suka martabak manis?" tanya Dokter Rina mencoba menutupi rasa terkejutnya. Rizky tersenyum malu. "Waktu itu saya pernah dengar Bu Lastri cerita ke ibu-ibu pasien. Katanya Bu Dokter suka martabak manis coklat keju. Jadi ya saya coba belikan." Hati Dokter Rina menghangat. Sebuah tindakan kecil tapi begitu menyentuh. Ia mengizinkan Rizky masuk. Mereka duduk di area resepsionis, di tengah klinik yang sunyi, hanya diterangi cahaya redup dan suara hujan. Untuk pertama kalinya, mereka mengobrol lebih dari sekadar urusan klinik. Rizky bercerita tentang mimpinya, ingin membuka bengkel kecil sendiri, tentang keluarganya yang sederhana, dan tentang bagaimana ia bekerja keras untuk membantu orang tuanya. Suaranya penuh semangat, matanya berbinar. Dokter Rina mendengarkan dengan saksama. Ia yang selama ini selalu berbicara tentang penyakit dan obat, kini mendengarkan tentang impian dan perjuangan. Giliran Dokter Rina yang bercerita. Perlahan ia membuka diri. Tidak sepenuhnya, tapi cukup untuk Rizky merasakan kesepiannya. Ia bicara tentang Bram, tentang kekosongan yang ia rasakan. Rizky mendengarkan tanpa menghakimi, hanya dengan tatapan simpati yang hangat. Sesekali ia melontarkan candaan ringan yang berhasil membuat Dokter Rina tersenyum, bahkan tertawa kecil. Tawa yang sudah lama tidak ia dengar dari dirinya sendiri. Hujan reda, malam semakin larut. Rizky pamit pulang. Saat ia melangkah keluar, Dokter Rina menatap punggungnya. Ada sesuatu yang berbeda kini. Kehadiran Rizky, sentuhan sederhana darinya, tawa yang ia pancing, semuanya terasa seperti tetes air dingin yang menyegarkan dahaga di padang gurun hati Dokter Rina. Malam itu, di kamar tidurnya, Dokter Rina tidak langsung tidur. Ia memandangi langit-langit yang gelap dan bayangan senyum tulus Rizky muncul di benaknya. Jantungnya berdesir aneh, bukan denyut panik, tapi sebuah kehangatan lembut yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Ia menyentuh dadanya. Ada apa ini? Perasaan apa ini? Ia merasa bersalah. Bagaimana bisa ia merasakan ini setelah Bram pergi? Ini tidak pantas. Ini tidak benar. Ia seorang dokter, janda terhormat. Rizky hanyalah seorang pemuda biasa, jauh di bawahnya. Perbedaan usia yang mencolok, status sosial yang bak bumi dan langit. Apa kata orang-orang? Apa kata kolega-koleganya? Apa kata tetangga-tetangga yang selalu mengawasinya? Namun,
Di tengah gelombang kecemasan itu, ada secercah kebahagiaan yang tak bisa ia pungkiri. Ia merasa hidup, benar-benar hidup. Ia tidak lagi merasa seperti patung dingin yang hanya berfungsi. Rizky, dengan segala kesederhanaan dan ketulusannya, telah mengusik ketenangan yang mati. Ia membuat Dr. Rina kembali merasakan detak hati yang ia kira sudah lama berhenti berdenyut untuk cinta. Dr. Rina memejamkan matanya, membiarkan pertarungan antara rasa bersalah dan kebahagiaan baru itu berkecamuk dalam dirinya. Ia tahu, jika ia membiarkan perasaan ini tumbuh, itu akan menjadi sebuah badai. Badai yang bisa menghancurkan reputasinya atau bahkan menyakiti Rizky. Namun di sisi lain, ia juga tahu ia tidak bisa lagi menipu dirinya sendiri. Ada benih yang telah tertanam dan ia tidak yakin apakah ia memiliki kekuatan untuk mencabutnya. Di kejauhan, di sudut kompleks, Pak Budi, tetangga Dr. Rina yang diam-diam menaruh hati padanya, baru saja menutup tirai jendela rumahnya. Ia melihat Rizky baru saja keluar dari klinik Dr. Rina, larut malam. Raut wajah Pak Budi mengeras. Sebuah seringai tipis muncul di bibirnya. Ada apa ini? Janda itu, bisiknya pada dirinya sendiri. Api kecurigaan baru saja menyala, dan ia tidak akan membiarkannya padam begitu saja. Percikan kecil di hati Dr. Rina kini telah berubah menjadi bara yang menghangatkan jiwanya. Pertemuan-pertemuan dengan Rizky semakin sering terjadi, namun selalu dalam balutan rahasia. Mereka sadar betul bahwa hubungan mereka tidak akan diterima dengan mudah. Pertemuan terjadi setelah jam klinik bubar, saat Bu Lastri sudah pulang, atau di kafe-kafe terpencil di pinggiran kota yang jarang dikunjungi orang. Dr. Rina akan mengenakan kacamata hitam dan topi lebar. Sementara Rizky akan memilih meja paling sudut, punggungnya menghadap pintu, seolah ingin menyembunyikan identitas wanita di depannya. Dalam setiap pertemuan rahasia itu, Dr. Rina menemukan kembali dirinya. Rizky tidak pernah memandangnya sebagai dokter kaya atau janda terhormat, melainkan sebagai Rina, seorang wanita yang butuh dicintai, butuh didengar. Ia akan menceritakan hari-harinya, keluhan pasien, hingga lelucon kecil yang ia dapat dari pasien anak. Rizky mendengarkan dengan saksama, sesekali menyela dengan komentar polos yang justru membuat hati Dr. Rina meleleh. Ia akan berbagi kisah tentang impian bengkelnya, tentang bagaimana ia memperbaiki motor butut miliknya, atau bagaimana ia membantu tetangganya yang kesusahan. "Dok, tahu tidak, tadi ada anak kecil di dekat rumah saya. Sepeda rodanya rusak, saya bantu perbaiki. Senang sekali lihat dia bisa bersepeda lagi," cerita Rizky suatu sore di kafe yang sepi. Matanya berbinar. Dr. Rina tersenyum, mengaduk kopinya. "Itu bagus sekali Rizky, kamu memang punya hati yang tulus." Sebuah pujian yang tulus, tanpa beban formalitas. Ia merasa ringan, seperti semua beban yang selama ini menimpanya terangkat satu persatu di dekat Rizky. Suatu kali, di taman kota yang sepi saat senja, mereka duduk bersampingan di bangku kayu. Dr. Rina menyandarkan kepalanya di bahu Rizky. Sebuah sentuhan sederhana yang sudah lama tak ia rasakan. Aroma tanah basah setelah hujan sore itu bercampur dengan aroma tubuh Rizky yang sederhana, membawa kedamaian yang tak pernah ia temukan di rumah mewahnya. "Aku takut Rizky," bisik Dr. Rina. Suaranya tercekat. "Takut semuanya terbongkar, takut omongan orang." Rizky meraih tangannya, menggenggamnya erat. "Ada aku dok, kita hadapi bersama. Bu dokter jangan takut, biar saja orang mau berkata apa, yang penting kita bahagia." Nada suaranya tegas namun lembut. Keberaniannya mengalir, menenangkan ketakutan Dr. Rina. Ia merasa aman, sesuatu yang sudah lama hilang sejak Bram tiada. Namun, kebahagiaan dalam sembunyi itu tidak bisa bertahan selamanya. Di klinik, Bu Lastri mulai merasakan keanehan. Dr. Rina sering terlihat melamun, senyumnya lebih sering muncul tanpa sebab, dan terkadang ia terlihat salah tingkah saat Rizky datang mengantar barang. Bu Lastri, yang sudah puluhan tahun bekerja dengan Dr. Rina, sangat mengenal setiap perubahan kecil pada diri bosnya. "Dok, akhir-akhir ini ibu terlihat lebih ceria, tapi juga sering gelisah," komentar Bu Lastri suatu pagi dengan nada penuh makna. Dr. Rina langsung salah tingkah. "Ah, tidak juga Bu Lastri, mungkin karena pasien semakin banyak." Bu Lastri hanya tersenyum tipis.
matanya menyiratkan kecurigaan. "Hati-hati dok, Jakarta ini sempit dan mata orang lebih tajam dari jarum. Apalagi kalau menyangkut hal-hal yang tidak biasa." Bisikan itu terasa seperti cambuk bagi Dokter Rina. Ia tahu Bu Lastri mengacu pada Rizky. Kecurigaan Bu Lastri ternyata bukan satu-satunya. Pak Budi, tetangga Dokter Rina yang selalu memantau, semakin gencar mengawasi. Setiap kali ia melihat Rizky masuk atau keluar dari klinik, ia akan mencatatnya. Ia mulai menyebarkan bisikan-bisikan halus di grup WhatsApp komplek atau saat ibu-ibu arisan berkumpul. "Coba perhatikan ya, kurir itu kok sering sekali ke klinik Dokter Rina, jamnya juga tidak biasa," ujar Pak Budi dengan nada penuh selidik kepada Ibu Ani, tetangga sebelah Dokter Rina. Ibu Ani yang memang gemar bergosip langsung terpancing. "Iya juga ya Pak Budi, anak muda pula. Apa jangan-jangan?" Bisikan-bisikan itu mulai merambat dari mulut ke mulut, dari grup WA ke grup WA lainnya. "Dokter Rina, oh jadi sering sama anak muda itu. Janda kaya, hati-hati saja, berondong kan banyak yang cuma mengincar harta. Tidak pantas rasanya dokter terhormat begitu." Tekanan mulai terasa. Dokter Rina mulai merasa risih. Saat ia berbelanja di supermarket dekat rumah, ia merasa beberapa ibu-ibu menatapnya dengan tatapan aneh, lalu berbisik-bisik di belakangnya. Saat ia pergi ke pengajian, ia merasa ada jarak yang tercipta antara dirinya dengan ibu-ibu lainnya. Senyum mereka terasa kaku, tatapan mereka dingin. Suatu sore, Dokter Rina sedang mengobrol santai dengan Rizky di area belakang klinik yang biasanya sepi. Tawarannya Dokter Rina tiba-tiba terdengar. Tanpa mereka sadari, Pak Budi kebetulan lewat untuk mengantar paket dan ia melihat jelas kedekatan mereka. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum sinis, senyum yang membuat Dokter Rina merinding saat melihatnya. "Ada apa dok?" tanya Rizky, merasakan perubahan ekspresi Dokter Rina. "Tidak apa-apa Rizky, hanya saja aku merasa tidak nyaman," jawab Dokter Rina. Raut wajahnya berubah khawatir. Ia tahu tatapan Pak Budi itu bukan tatapan biasa. Puncaknya terjadi saat Dokter Rina sedang memimpin sebuah acara bakti sosial kesehatan gratis yang diselenggarakan oleh komunitasnya. Ia berbicara di depan banyak orang, wajahnya berseri-seri karena membantu sesama. Tiba-tiba, seorang ibu dari jamaah pengajiannya, Ibu Mira, mendekatinya setelah acara selesai. "Dokter Rina, saya dengar-dengar dari Bu Lastri ada anak muda yang sering membantu di klinik Ibu. Apa benar Ibu dekat sekali dengan dia?" tanya Ibu Mira dengan nada manis tapi matanya menusuk. Dokter Rina membeku. "Bu Lastri? Mengapa Bu Lastri membocorkannya?" "Dekat bagaimana Ibu Mira? Dia hanya kurir yang sering membantu kalau ada barang-barang berat." "Oh, begitu ya. Tapi ada yang bilang Ibu sering bertemu dia sampai larut malam, di kafe-kafe, bahkan di taman." Darah Dokter Rina berdesir dingin. Informasi itu terlalu detail. Ia tahu gosip sudah menyebar seperti api. Tubuhnya terasa lemas, hatinya mencelos. Ia merasa seperti terjerat dalam jaring laba-laba gosip yang tak terlihat. "Ibu Mira, saya rasa itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan saya sebagai dokter," jawab Dokter Rina berusaha tenang. "Tentu saja ada hubungannya dok. Dokter ini kan panutan masyarakat, apalagi setelah almarhum suami dokter yang terhormat itu. Jangan sampai ada gosip yang bisa merusak nama baik almarhum dan juga nama baik dokter sendiri," kata Ibu Mira nadanya berubah mengancam, lalu ia berbalik pergi, meninggalkan Dokter Rina sendirian di tengah keramaian dengan rasa malu dan sakit hati yang mendalam. Air mata Dokter Rina tak terbendung. Semua kebahagiaan yang Rizky bawa kini terasa seperti bom waktu yang siap meledak. Ia melihat sekelilingnya. Semua mata terasa menghakimi. Ini bukan lagi bisikan. Ini adalah peringatan keras. Ia tahu ia harus segera memutuskan. Akankah ia melindungi reputasinya yang susah payah ia bangun? Ataukah ia akan memperjuangkan cinta yang baru saja ia temukan? Cinta yang penuh resiko. Di satu sisi ia takut kehilangan Rizky. Di sisi lain, ia takut kehilangan segalanya. Malam itu, setelah insiden dengan Ibu Mira, Dokter Rina pulang dengan langkah gontai. Rumahnya yang megah kini terasa seperti sangkar emas yang pengap, penuh bisikan-bisikan tak kasat mata yang menghakiminya. Ia menangis sendirian di kamarnya, meratapi pilihan yang harus ia buat. Cinta yang baru saja ia rasakan, kini terasa seperti racun yang menghancurkan segalanya. Keesokan harinya, badai itu benar-benar datang.
Sebuah video singkat yang buram merekam Dr. Rina dan Rizky sedang tertawa dan mengobrol di taman diunggah oleh akun gosip lokal dengan judul provokatif. Dokter janda terhormat main serong dengan berondong kurir, ini buktinya. Video itu meski tidak menunjukkan adegan yang tidak senonoh, cukup untuk memicu kegemparan. Kolom komentar penuh dengan cacian, hinaan, dan sumpah serapah. Dokter tapi kelakuan seperti ABG. Mengincar harta itu berondongnya Dr. Rina, buta mata dan hati. Apa kata almarhum suami? Kasihan. Janda gatel. Telepon Dr. Rina tidak henti-hentinya berdering. Bu Lastari menelpon dengan suara panik, mengabarkan klinik sepi, bahkan beberapa pasien membatalkan janji. Kemudian ada telepon dari kepala komunitas kesehatan. Suaranya dingin dan penuh kekecewaan. Mereka meminta Dr. Rina untuk menyelesaikan masalah pribadi ini demi menjaga nama baik profesi. Bahkan ada ancaman. Sebuah surat kaleng yang terselip di bawah pintu rumahnya berisi tulisan tangan yang menuduhnya sebagai pelacur moral dan mengancam akan melaporkannya ke organisasi profesi dokter jika ia tidak segera mengakhiri hubungan nista itu. Dr. Rina merasa dunianya runtuh. Reputasi yang ia bangun bertahun-tahun hancur dalam semalam. Rizky tentu saja tidak luput dari serangan. Ia dicap sebagai berondong pengincar harta, parasit, dan pemuda tidak tahu diri. Teman-teman di tempat kerjanya mulai menjauh. Bahkan bosnya memberi peringatan keras. Keluarga Rizky, terutama ibunya, sangat terpukul. Sang ibu menangis histeris, memohon Rizky untuk mengakhiri hubungan itu. "Apa yang kamu cari, Nak? Kita miskin, tapi kita tidak punya malu," teriak ibunya. Melihat Rizky ikut terseret dalam pusaran fitnah dan kehancuran ini, hati Dr. Rina hancur berkeping-keping. Ia tidak bisa membiarkan Rizky hancur bersamanya. Ini semua salahnya. Ia yang terlalu egois, terlalu lemah untuk melawan kesepiannya, sehingga menyeret pemuda lugu itu ke dalam masalah besar. Dalam keputusasaan yang mendalam, Dr. Rina menghubungi Rizky. Suaranya bergetar, mencoba menahan tangis. "Rizky, kita harus bertemu." Mereka bertemu di sebuah tempat yang sangat sepi, jauh dari keramaian kota, di bawah pohon beringin tua yang rindang. Dr. Rina datang dengan wajah sembab dan mata merah. Rizky langsung tahu ada yang tidak beres. Ia meraih tangan Dr. Rina, mencoba menenangkan. "Dok, ada apa? Aku tahu beritanya. Aku tidak peduli mereka bilang apa. Aku siap hadapi semuanya bersamamu," kata Rizky, nadanya penuh ketulusan. Dr. Rina menggeleng pelan. Air mata kembali membasahi pipinya. "Tidak Rizky, kau tidak bisa. Ini terlalu besar. Ini akan menghancurkanmu. Aku tidak sanggup melihatmu ikut hancur karenaku." "Tidak dok, aku mencintaimu. Aku tidak peduli dengan uangmu atau statusmu. Aku mencintaimu karena kau adalah Rina, wanita yang kesepian, yang butuh seseorang di sisinya." Rizky mencoba meyakinkan, suaranya bergetar menahan marah dan sakit. "Aku juga mencintaimu Rizky," ucap Dr. Rina. Kalimat itu keluar begitu saja dari bibirnya, sebuah pengakuan yang jujur dan menyakitkan. "Tapi cinta ini menghancurkan. Kita tidak bisa bersama. Ini akan merusak hidupmu, mimpimu. Klinikku sudah sepi. Namaku sudah tercoreng. Aku tidak mau kau ikut bernasib sama." Ia menarik tangannya dari genggaman Rizky. Kita harus sudahi ini." Rizky menatapnya tak percaya. Matanya berkaca-kaca. "Dokter, apa ini benar keputusanmu?" Dr. Rina memejamkan mata, membiarkan air matanya mengalir deras. "Iya Rizky, ini yang terbaik untuk kita berdua. Untukmu, untuk keluargamu. Maafkan aku." Ia kemudian berbalik, melangkah pergi dengan hati remuk redak, meninggalkan Rizky yang terpaku di tempat, terisak dalam diam. Setiap langkah terasa berat, seolah ia membawa beban 1000 ton. Ia harus kuat, ia harus melepaskan. Ini demi kebaikan Rizky, meskipun itu membunuh jiwanya sendiri. Rizky menatap punggung Dr. Rina yang menjauh seolah seluruh dunianya runtuh. Ia berlutut, memukul tangan dengan kepalan tangannya yang bergetar. Hatinya menjerit, menolak perpisahan itu. Tapi di tengah rasa sakit yang luar biasa itu, ada bara api yang menyala. Bara api tekad,
ia tidak akan menyerah begitu saja. No, ia tidak akan membiarkan cinta ini mati karena omongan korang. Ia akan membuktikan bahwa cinta mereka tulus, bahkan jika itu berarti ia harus melawan seluruh dunia. Di kejauhan, Pak Budi yang ternyata mengamati mereka dari balik semak-semak tersenyum puas. Misi selesai. Janda itu sudah menyerah. Dunia Dr. Rina hancur. Klinik sepi. Telepon tak henti berdering dengan cibiran dan ancaman. Ia mencoba bekerja, namun pikirannya kosong. Hatinya sakit, bukan hanya karena kehancuran reputasinya, tapi karena ia telah melukai Rizky, membuang satu-satunya percikan kebahagiaan yang ia miliki. Ia merasa seolah telah mengkhianati dirinya sendiri dan juga cinta yang baru ia temukan. Rumah mewahnya kini terasa seperti penjara. Dinding-dindingnya berteriak dengan suara-suara sumbang dari luar. Di sisi lain kota, Rizky juga terpukul. Pengakuan cinta Dr. Rina, lalu penolakan pahit itu menghantamnya telak. Namun rasa sakit itu tak membuatnya menyerah. Sebaliknya, ia merasa marah. Marah pada semua orang yang berani menghakimi Dr. Rina, marah pada dirinya sendiri yang tak berdaya. Ia menatap langit-langit kamarnya yang sederhana, air mata kering di pipinya, dan tekad baja mulai tumbuh dalam dadanya. Ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak akan membiarkan Dr. Rina hancur sendirian. Rizky tahu ia harus membuktikan ketulusannya. Ia bukan pemincar harta. Ia adalah pemuda yang mencintai Dr. Rina apa adanya. Esok paginya, ia mendatangi bengkel langganan tempatnya sering membantu. Dengan sisa tabungan dan pinjaman dari teman yang percaya padanya, ia memulai langkah pertama menuju mimpinya, membeli peralatan sederhana untuk membuka bengkel kecil. Ia bekerja siang malam, memperbaiki motor butut, mengantarkan pesanan spare part, apapun yang bisa menghasilkan uang halal. Ia ingin menunjukkan bahwa ia mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Sementara itu, Dr. Rina terpuruk dalam kesedihan. Klinik benar-benar kosong. Ia hanya duduk termenung, sesekali melihat layar ponselnya yang dipenuhi pesan kebencian. Tiba-tiba, pintu klinik diketuk pelan. Dr. Rina mengira itu pasien iseng yang ingin menghakiminya. Namun yang muncul adalah Nenek Salma, pasien setia Dr. Rina yang sudah berusia 80 tahun dan selalu ia rawat secara gratis. "Dr. Rina, mengapa klinikmu sepi?" tanya Nenek Salma dengan suara lirih namun sorot mata yang penuh kasih. Ia membawa sebungkus kue tradisional kesukaan Dr. Rina. Dr. Rina hanya bisa tertunduk. "Tidak apa-apa, Nek. Hanya sedang kurang pasien." Nenek Salma duduk di sampingnya, mengelus punggung Dr. Rina. "Cucu saya cerita, dokter lagi digosipin. Katanya dokter deket sama anak muda. Betul itu?" Dr. Rina menghela nafas. "Iya, Nek. Tapi Nenek tidak peduli apa kata orang. Nenek tahu Dr. Rina orang baik. Dokter selalu membantu Nenek tanpa pamrih. Kalau dokter bahagia, itu sudah cukup. Manusia itu gampang menghakimi dokter, tapi hati yang tulus itu tidak bisa dibohongi. Kalau anak muda itu tulus padamu dan kamu tulus padanya, jangan dengarkan dunia." Kata-kata Nenek Salma bagaikan embun di padang gersang. Dr. Rina mendongak, menatap mata tua itu. Ada ketulusan yang murni di sana, tanpa syarat. Air matanya kembali jatuh, tapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa lega. Ada seseorang yang masih percaya padanya. Malam harinya, Dr. Rina tidak bisa tidur. Kata-kata Nenek Salma terus berputar di benaknya. Ia memikirkan Rizky, perjuangannya, dan ketulusan cintanya. Ia tahu Rizky tidak pantas menderita karena keputusannya yang pengecut. Ia tidak bisa lari dari kebahagiaannya sendiri hanya karena takut pada omongan orang. Keesokan harinya, Dr. Rina mengambil keputusan. Ia mengenakan baju terbaiknya, merapikan rambutnya, dan dengan langkah tegar pergi ke bengkel sederhana Rizky yang baru saja buka. Rizky terkejut melihat Dr. Rina berdiri di sana. Wajahnya yang berminyak dan tangannya yang kotor karena oli langsung memerah. "Dokter,
Ada apa kesini? Tanya Rizky canggung. Dokter Rina menatapnya lurus. Tidak ada lagi ketakutan di matanya, hanya ada ketulusan dan keberanian. Aku minta maaf Rizky. Aku pengecut. Aku terlalu takut. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Rizky membeku. Matanya melebar, tak percaya. Aku tahu ini tidak mudah. Aku tahu dunia akan terus menghakimi kita. Tapi aku tidak peduli lagi. Aku percaya padamu. Aku mencintaimu dan aku tidak akan membiarkan omongan orang menghancurkan kebahagiaan kita lagi, ucap Dokter Rina dengan suara mantap penuh tekad. Rizky tak bisa berkata-kata. Ia langsung memeluk Dokter Rina erat-erat, air mata bahagia mengalir di pipinya. Aku juga mencintaimu, dokter. Aku akan buktikan pada mereka, kita akan bahagia. Keputusan Dokter Rina dan Rizky untuk mempertahankan hubungan mereka, meskipun terbuka pada publik, memicu gelombang kedua. Pak Budi dan gerombolan ibu-ibu komplek kembali beraksi. Mereka mendatangi klinik Dokter Rina, menuntut penjelasan, melontarkan kata-kata pedas. Dokter Rina, apa dokter tidak malu? Bagaimana bisa dokter berhubungan dengan anak kemarin sore ini? Teriak Pak Budi menunjuk Rizky yang berdiri di samping Dokter Rina. Dokter Rina menatap mereka satu persatu, senyum tipis di bibirnya. Bapak Ibu sekalian, saya tidak perlu menjelaskan hidup pribadi saya kepada siapapun. Saya adalah Dokter Rina dan saya bangga dengan profesi saya. Tapi di luar klinik ini, saya adalah Rina. Saya berhak bahagia. Saya mencintai Rizky dan Rizky mencintai saya. Kami tidak menyakiti siapapun. Jika Bapak dan Ibu tidak bisa menerimanya, itu bukan urusan kami. Rizky meraih tangan Dokter Rina, menggenggamnya erat. Ia menatap Pak Budi dan yang lainnya dengan tatapan tenang namun tegas. Saya mungkin bukan Dokter Rina, tapi cinta saya tulus. Saya bekerja keras untuk masa depan saya dan Dokter Rina. Saya tidak mengincar harta siapapun. Ketenangan dan keberanian mereka membuat para penggosip terdiam. Tidak semua dari mereka berubah pikiran, namun banyak yang mulai berpikir ulang. Bisikan-bisikan masih ada. Namun lambat laun, suara-suara kebencian mulai mereda, tergantikan oleh rasa penasaran dan mungkin sedikit rasa hormat. Waktu berlalu. Klinik Dokter Rina perlahan kembali ramai. Pasien-pasien lama yang benar-benar percaya pada kebaikan hatinya kembali datang. Bahkan ada pasien baru yang penasaran dengan dokter viral itu, namun akhirnya mengakui profesionalisme Dokter Rina. Rizky dengan kegigihannya berhasil mengembangkan bengkel kecilnya. Ia bekerja keras, mandiri, dan semakin dewasa. Dokter Rina dan Rizky kini sering dilihat bersama di depan umum. Mereka tidak lagi bersembunyi. Mereka berjalan beriringan, sesekali bergandengan tangan, dengan senyum yang tulus di wajah mereka. Ada yang mencibir, ada yang mengagumi, ada yang sekedar menatap, tapi mereka tidak lagi peduli. Suatu sore, Dokter Rina duduk di teras rumahnya yang kini terasa lebih hidup. Rizky sedang membantunya menanam beberapa bunga di taman. Tawa mereka bersahutan mengisi keheningan yang dulu mencekik. Terima kasih Rizky, bisik Dokter Rina menatap mata Rizky yang berbinar. Untuk apa, Dok? Untuk segalanya. Untuk membuatku percaya lagi pada kebahagiaan, untuk membuatku berani, jawab Dokter Rina memeluk Rizky. Rizky membalas pelukan itu erat. Sama-sama Rina, kita berdua yang berani untuk bahagia. Mereka mungkin tidak akan pernah sepenuhnya diterima oleh semua orang, namun mereka telah menemukan kedamaian dalam cinta mereka. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati tidak mengenal batasan usia, status, atau cibiran dunia. Ia hanya mengenal hati yang tulus dan keberanian untuk memperjuangkannya.